A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan makna dari zakat fitrah yang memiliki ketentuan dan hukum yang membedakannya dari zakat lain. Namun sebelum kami lanjutkan, kami memohon keikhlasan dari semua pemirsa YouTube untuk bersama-sama membangun channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, yang sakit diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki, orang yang memenuhi syarat membayar zakat ya. Zakat fitrah sifatnya wajib, sangat wajib, dan harus dikeluarkan setahun sekali saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Lebih rinci lagi, pembayaran zakat fitrah sudah harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Ya, kami jelaskan lagi di sini, zakat fitrah sudah harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Zakat fitrah menurut syarak ya, pemberian yang ditentukan kadarnya dan berlaku atas setiap orang muslim dan ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri, dan menurut cara-caranya sudah ditentukan. Pertanyaan yang pertama, bolehkah membayar zakat fitrah dalam bentuk uang? Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang. Mereka berpegangan pada hadis riwayat Abu Sa'id. Pada masa Rasul SAW, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sak makanan. Dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan juga keju. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 985. Pada hadis tersebut ya, para sahabat Nabi tidak mengeluarkan zakat fitrah kecuali dalam bentuk makanan. Kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat fitrah dengan cara mengeluarkan zakat berupa bahan makanan. Yang kedua, menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Mereka berpedoman pada firman Allah, yaitu kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian harta yang kita cintai, harta yang paling kita cintai pada masa Rasul berupa makanan. Sedangkan harta yang paling dicintai pada masa sekarang adalah uang. Oleh karena itu menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan. Dan sudah terjawab ya, boleh kita menggunakan uang. Orang yang wajib membayar zakat fitrah. Orang yang wajib membayar zakat fitrah yang pertama beragama Islam, yang kedua mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya. Yang ketiga, ada sebelum terbenam matahari hari penghabisan bulan Ramadan atau menemui 2 waktu di antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun waktunya hanya sesaat. Kemudian kriteria orang yang tidak wajib membayar zakat fitrah kita jelaskan yang tidak wajib. Yang pertama, orang yang meninggal sebelum terbenam
matahari pada akhir Ramadan. Yang kedua, anak yang terlahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Yang ketiga, orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Kemudian yang terakhir, tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Kemudian zakat fitrah diberikan dalam bentuk bahan pokok yang biasa kita berikan, yaitu berupa beras, ya, berupa beras. Besarnya pembayaran zakat fitrah di Indonesia terutama biasanya adalah 2,5 kilogram beras, ya, atau setara dengan 3,5 liter sebenarnya. Zakat fitrah tidak harus dengan beras, akan tetapi bisa menyesuaikan dengan makanan pokok tiap daerah. Untuk Indonesia kita biasa makanan pokoknya adalah beras, jadi kita gunakan beras. Dan untuk yang menggunakan uang yang sudah kita jelaskan tadi, yang pertama boleh kita menggunakan uang namun jumlahnya disesuaikan dengan bahan pokok beras, ya. Jadi jika 1 kilonya itu berjumlah 12.000, maka kita kalikan sejumlah 2,5 kilo. Dan alangkah baiknya untuk disalurkan berupa beras, ya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Umar yang berbunyi, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah 1 sak kurma atau 1 sak gandum pada hamba sahaya, orang yang merdeka, lelaki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Zakat fitrah juga bisa dengan uang tunai, ya, mengikuti harga pokok tadi sudah kita jelaskan berulang-ulang kali. Dan waktunya, waktu wajibnya. Yang pertama, waktu wajib pembayaran zakat fitrah yaitu saat seseorang mendapatkan sebagian atau sedikit bulan Ramadan dan sedikit bulan Syawal atau malam takbiran, ya, malam takbiran. Yang kedua, waktu jawaz. Rentang waktu ini adalah ketika masuk bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang ketiga, waktu yang sangat dianjurkan. Waktu ini berlaku pada pagi hari sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Waktu ini sangat sempit sehingga umat Islam harus berhati-hati jika berniat membayar zakat fitrah di waktu ini. Yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh pembayaran zakat fitrah mulai berlaku sejak selesai sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam di tanggal 1 Syawal. Yang kelima, waktu haram. Pembayaran zakat fitrah yang dilakukan setelah lewat 1 Syawal masuk dalam kategori waktu haram. Bila pembayaran zakat fitrah dilakukan pada waktu haram, zakatnya terbilang kodok atau mengkodok, ya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah hukum dan kiat-kiat untuk berzakat fitrah untuk semua kaum muslim. Terima kasih, cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.